selamat malam. Perkenalkan, nama aku Melisa Dan aku Mariana. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu topik yang menarik nih. Topik apa itu, Mar? Ya, jadi di sini kita akan membahas nih mengenai bagaimana sih cara kita menemukan passion yang ada di dalam diri kita. Wah, menarik banget ya topik kita hari ini ya. Pertama-tama kita akan ngasih tahu nih ke teman-teman, apalagi teman-teman mungkin ada yang masih nggak tahu nih apa itu passion. Nah, jadi passion itu apa, Mar? Ya, jadi passion itu adalah gairah besar yang tujuannya itu untuk melakukan atau mendukung kita dalam melakukan suatu aktivitas gitu. Nah, jadi gini teman-teman, kan setiap orang itu ya Mel pasti memiliki keahlian serta keterampilannya masing-masing. Nah, rata-rata juga orang yang memilih pekerjaan itu pasti sesuai dengan passionnya. Kenapa kayak gitu? Kan karena supaya hasil yang diharapkan itu bakalan sesuai dengan yang harapan kita gitu. Ya, berarti passion ini tuh benar-benar bermanfaat banget ya untuk kita ketahui ini. Ya, bener banget Mel. Terus nih, aku mau ngasih tahu nih ke teman-teman bahwa ada ahli yang mengatakan, yakni dari Tresman serta Ardianti, bahwa ada 3 ciri-ciri yang bisa kita bedain antara orang yang sudah memiliki passion dan orang yang belum memiliki passion. Wah, apa tuh Mel? Nah, jadi ciri yang pertama itu biasanya orang yang memiliki passion itu memiliki ambisi yang tinggi untuk meraih atau menciptakan hal-hal yang penting dan berarti di dalam hidupnya. Nah, ciri yang kedua biasanya orang yang memiliki passion itu memiliki kecintaan terhadap bidang-bidang yang ia geluti saat itu. Misalnya maka dari itu yang kata Mariana bilang tadi, bahwa orang-orang yang punya pekerjaan sesuai dengan passion dia, pasti dia memiliki kecintaan, rasa bahagia dan tidak tertekan gitu untuk melakukan suatu pekerjaannya. Terus yang ketiga, ciri yang terakhir, biasanya orang yang memiliki passion itu memiliki energi maupun daya untuk mewujudkan impian dan ide-idenya. Jadi ketika kita mengetahui passion kita pasti akan berusaha untuk meningkatkan, berusaha untuk mengembangkan passion kita dengan energi dan daya upaya yang kita punya gitu. Nah, bener banget nih Mel. Selain itu, adapun menurut penelitian nih yang memberitahu bahwa rata-rata orang sukses itu bekerja sesuai dengan passionnya. Kenapa kayak gitu sih? Karena kan jika seseorang itu udah mengetahui passionnya sendiri gitu, mereka tuh bakalan rela gitu ngelakuin apapun untuk mengejar passion mereka gitu, untuk mengembangkan passion yang mereka miliki gitu. Seperti mereka itu rela mengeluarkan tenaga, pikiran, bahkan waktunya gitu untuk melakukan passionnya. Wah, berarti yang kata Mariana tadi bahwa orang sukses itu biasanya bekerja sesuai dengan passion mereka masing-masing gitu ya, betul. Nah, berarti sepenting itu berarti ya kita harus mengetahui apa passion di dalam diri kita nih. Bener banget nih Mel, pasti nih bakal masih banyak orang, ada beberapa orang nih yang masih bingung dalam menentukan passionnya gitu. Jadi kita di sini akan memberikan beberapa tips kepada teman-teman di rumah nih, bagaimana cara kita menemukan passion yang ada di dalam diri kita. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih ya, Mar, mungkin teman-teman udah nunggu nih dari tadi, apa sih tips-tipsnya untuk menemukan passion dalam diri teman-teman. Jadi apa tuh Mar tipsnya? Yang pertama nih. Ya, yang pertama itu kita harus pikirkan hal apa saja yang membuat kita bahagia dalam menjalankan aktivitas gitu. Misalnya nih teman-teman di rumah ini ada yang senang jago make up nih. Nah, dari kegiatan kita dari kegiatan teman-teman yang sering bermake up gitu, terus merasa bahagia saat make up. bisa mengembangkan dari bakat teman-teman semua ini dan menyadari bahwa
oh iya bener bahwa passion kita tuh sebenarnya ada di situ gitu. Nah, selain kita berpikir untuk aktivitas yang bahagia, yang membuat kita bahagia, yang kedua, cara tips untuk menemukan passion itu, kita harus mencari tahu kelebihan dan bakat yang ada di dalam diri kita. Nah, kita tuh harus mengenal diri kita, apa kelebihan kita dan apa bakat yang ada di dalam diri kita. Misalnya nih, kalau teman-teman bingung untuk mengetahui apa sih bakat aku, apa sih kelebihan aku, teman-teman bisa tanya ke orang-orang terdekat teman-teman, kayak sahabat, pacar, ataupun orang tua teman-teman. Teman-teman tanyain ke orang-orang terdekat, apa sih yang menurut pandangan mereka tuh, teman-teman tuh kelebihannya apa, bakat teman-teman yang menonjol itu apa, sehingga teman-teman bisa ada titik terang gitu untuk mengetahui kelebihan dan juga bakat yang ada di dalam diri teman-teman. Ya, selanjutnya tips yang ketiga itu kita perlu nih renungi kepada diri kita mengenai cita-cita kita di waktu kecil. Jadi misalnya nih, kan anak-anak kecil tuh suka berhayal ya Mel ya. Nah, biasanya banyak banget gitu cita-cita atau keinginan yang diharapkan semasa kecil. Nah, teman-teman bisa renungi tuh waktu kecil dulunya cita-cita punya cita-cita apa gitu. Iya, seperti itu. Bisa dianalisis juga ya, kira-kira misalnya waktu kecil teman-teman suka bercita-cita ingin menjadi guru. Teman-teman bisa analisis apakah teman-teman cocok gak jadi guru. Ada gak gitu. sih bakat kita jika kita menjadi seorang guru gitu. Iya, betul. Nah, tips yang terakhir nih teman-teman, tips yang terakhir itu coba bayangkan dan tanyakan kepada diri teman-teman, apakah yang aktivitas yang sekarang teman-teman jalani sesuai bidang teman-teman itu teman-teman jalaninya bersemangat atau misalnya kurang bersemangat gitu. Jadi misalnya nih teman-teman yang sedang kuliah atau sedang bekerja, coba analisis lagi nih, coba rasakan lagi aktivitas yang teman-teman lakukan, aktivitas yang sesuai dengan bidang kalian, misalnya yang bekerja dan yang jadi mahasiswa itu dianalisis lagi gitu, apakah kalian menjalaninya dengan bahagia, senang, enjoy aja juga dalam menjalankan aktivitas. Terus apakah kalian atau sebaliknya gitu, kayak bosen, tertekan, pusing, merasakan jadi kayak aduh beban banget sih. Iya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ngerasanya bahagia, enjoy dan tidak tertekan, berarti teman-teman udah sesuai nih di bidang yang passion yang benar-benar teman-teman punya gitu. Tapi kalau sebaliknya, yang merasakan bosan, tertekan dan sangat pusing gitu menjalankannya, berarti teman-teman itu berada di fase yang tidak sesuai dengan passion diri teman-teman. Bukan passionnya gitu, berarti passion teman-teman itu bukan berada di situ gitu. Coba cari kegiatan yang emang membuat teman-teman ini tidak merasa menjadi beban. Betul banget. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman udah merasa benar-benar di dalam kondisi aktivitas yang tertekan dan sangat bosan, itu mending teman-teman cari tahu lagi nih passion teman-teman itu apa. Yang dari kita tadi sudah paparkan bahwa ada 4 tips yang untuk menentukan passion yang ada di dalam diri kita. Nah, nggak kerasa banget ya Mel, udah ada di penghujung acara nih. Dan topik yang kita bawakan juga cukup menarik gitu ya, untuk membantu teman-teman di rumah dalam menentukan passion di dalam diri kita gitu. Nah, sebelum acara penutupan nih ada kata-kata dari Melisa untuk kita bisa menjadikan sebuah motivasi dalam menentukan passion. Apa itu Mel? Nah, jadi meskipun untuk menentukan passion itu sulit, tetapi bukan berarti kita itu tidak menemukan passion kita. Cari tahulah apa yang Anda suka, lakukanlah dengan sebaik-baiknya sehingga suatu saat Anda akan tersenyum atas semua pencapaian berkat passion yang ada di dalam diri Anda.
Ya. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video kali ini bisa membantu teman-teman di rumah dan tidak bingung lagi gitu dalam menentukan passionnya. Kalau begitu kami berdua pamit undur diri. Terima kasih guys. Bye. Bye.